Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananta Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang rancangan asesmen autentik dan portofolio, yaitu pada mata pelajaran fikih kelas 3 di MI dengan tema tata cara wudhu dan sholat. Dasar teorinya yang pertama adalah adanya penilaian autentik, yaitu suatu proses evaluasi yang menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam konteks nyata, bukan sekedar tes tertulis. Dalam pembelajaran fikih, penilaian autentik sangat relevan karena tujuan utamanya bukan hanya memahami hukum Islam, tetapi juga mengamalkan ibadah secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya portofolio yang berfungsi sebagai kumpulan evidensi perkembangan siswa berupa karya, kemudian catatan refleksi, dokumen praktik, dan hasil tes. Portofolio memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk melihat perkembangan secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ini adalah teori yang mendasari adanya suatu kurikulum merdeka yang menekankan penilaian autentik pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian Huar-Gardner ya, atau multiple intelligency, yaitu penilaian autentik yang memberi ruang bagi kecerdasan kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan spiritual. Selanjutnya, teknik penilaian autentik yang dipilih bisa dengan cara observasi langsung. Di sini materinya karena berwudu sama sholat ya, bisa mengamati langsung praktek wudu dan sholat siswa. Kemudian yang kedua ada penilaian kinerja atau performance assessment, yaitu siswa memperagakan tata cara ibadah sesuai dengan materinya. Kemudian yang ketiga, proyek sederhana. Siswa bisa membuat poster tentang cara wudhu atau laporan kecil tentang pengalamannya dalam berpuasa. Kemudian ada portofolio, yaitu pengumpulan tugas, catatan refleksi, dan dokumentasi praktik ibadah. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ada tes lisan atau tulis. Gunanya itu untuk mengatur pemahaman konsep dasar fikih, misalnya rukun sholatnya, adanya syarat-syarat sah puasa, seperti itu. Di sini ada instrumen yang dikembangkan. Yang pertama itu rubrik observasi wudhu. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, aspek yang dinilai itu di sini ada 4, yaitu ada niat, urutan, kemudian bacaan doa, dan kerapian. Dan skornya 1 sampai 4. Saya contohkan di aspek niat ini, anak-anak akan mendapatkan nilai 4 jika mengucapkan niat dengan benar. Kemudian akan mendapatkan skor 3 jika ada sedikit kesalahan. Kemudian mendapatkan skor 2 jika niatnya itu kurang jelas, dan mendapatkan skor 1 jika tidak ada niat atau tidak membaca niatnya. Kemudian instrumen yang dikembangkan yang kedua yaitu adanya checklist sikap. Di sini siswa jika disiplin hadir tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan saat praktik, kemudian kesungguhan saat melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga itu adanya tes tulis. Di sini saya contohkan 10 soal tes tertulis. Ya, yang meliputi adanya pilihan ganda, isian singkat, benar atau salah, menjodohkan, dan uraian. Contoh soalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Kemudian instrumen yang dikembangkan yang keempat ya, adanya jurnal refleksi siswa, yaitu memberikan beberapa pertanyaan ya. Contohnya di sini yang pertama, contoh soalnya, apa yang saya pelajari dari praktek sholat hari ini? Kemudian bagaimana yang masih sulit saya lakukan? Selanjutnya bisa dengan bagaimana perasaan saya telah melaksanakan sholat duha. Nah, ini bisa menjadi contoh soal untuk refleksi siswa. Selanjutnya yaitu contoh evidensi portofolio.
atau bukti dari portofolionya. Yang pertama bisa dari foto siswa saat praktik wudhu, kemudian poster buatan siswa tentang tata cara sholat, kemudian ada jurnal harian siswa tentang pengalaman berpuasa Ramadan, ada juga hasil tes tulis atau lisannya, kemudian ada catatan guru tentang perkembangan sikap. Nah, selanjutnya yaitu strategi implementasi di kelasnya. Yang pertama itu perencanaan, yaitu membuat KD dulu atau kompetensi dasarnya. Di sini yaitu melaksanakan wudhu dan sholat dengan benar. Kemudian menyiapkan rubrik, checklist, dan format portofolio. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Awali dengan pembelajaran teori dulu, lanjutkan dengan praktik, misalnya simulasi wudhu di tempat wudhu sekolah ya. Kemudian dokumentasikan hasil praktik ke portofolio. Selanjutnya penilaian berkelanjutan. Guru melakukan observasi setiap kali praktek, lalu memberi umpan balik langsung dan menyiapkan evidensi ke portofolio. Nah, yang terakhir itu refleksi bersama. Siswa menuliskan pengalaman dan kesulitannya, kemudian bisa dengan diskusi kelas untuk berbagi pengalaman. Di sini ada juga potensi kendala dan solusinya ya. Contohnya di sini, kendalanya siswa malu atau kurang percaya diri. Nah, ini berdampak praktik yang tidak maksimal. Solusinya, ciptakan suasana aman, gunakan metode kelompok kecil, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, guru kesulitan menyiapkan rubrik yang detail. Nah, dampaknya itu penilaiannya tidak konsisten. Solusinya, gunakan rubrik yang sederhana saja dengan indikator yang jelas. Kemudian, kendala selanjutnya bisa waktu terbatas di kelas. Nah, ini dampaknya praktik tidak tuntas. Solusinya, integrasikan praktek dengan kegiatan rutin, contohnya seperti pada saat sholat duha bersama. Kemudian ada lagi kendala portofolio yang menumpuk dan sulit dikelola. Dampaknya itu guru menjadi kewalahan. Solusinya, gunakan folder per siswa atau portofolio digital sederhana. Jika menggunakan perangkat PC atau laptop, kita bisa menyimpannya di folder-folder. Namun jika kita tidak menggunakan perangkat itu, kita bisa kumpulkan di map. Dari satu map itu satu anak. Itu juga bisa menjadi solusi. Kemudian kendala yang selanjutnya bisa variasi dari kemampuan siswanya. Dampaknya ya ada siswa yang tertinggal di situ. Solusinya ya terapkan diferensiasi. Siswa yang mahir contohnya bisa menjadi mentor bagi teman-temannya. Nih yang selanjutnya ada nilai tambah dari portofolionya itu. Bagi siswanya ini bisa melihat perkembangan diri, membangun motivasi dan refleksi spiritual. Kemudian bagi guru bisa sebagai dokumentasi autentik untuk laporan perkembangan. Dan bagi orang tua bisa menjadi bukti nyata keterampilan ibadah anaknya atau anak mereka ya. Kemudian bagi sekolah, portofolio juga bisa jadi bahan akreditasi dan evaluasi mutu pembelajaran. Ini bisa masuk di EDM kalau di madrasah ya. Oke, kesimpulannya, rancangan asesmen autentik mata pelajaran fikih ini pada kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah ya, menekankan praktik ibadah yang nyata, dokumentasi berkelanjutan melalui portofolio, serta evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami fikih secara teoritis, tapi juga menginternalisasi nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup yang saya paparkan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.